Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad yang merupakan kitab aslinya ini 4 jilid ya. Kita baca ringkasannya. Berkenaan dengan sirah Rasulullah SAW yang paling terperinci, bukan hanya kehidupan pribadi beliau yang bersifat manusiawi, juga tentang dakwah beliau, perjuangan beliau, bahkan tentang keputusan-keputusan beliau. Jadi ini kitab yang paling komprehensif dan sangat lengkap dari berbagai aspeknya mengenai sejarah syariat Rasulullah dan juga sejarah pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membahas tentang macam-macam pernikahan yang diharamkan di dalam Islam. Yang pertama nikah sigor, barter ya. Kamu nikahi anak saya nikahi anak kamu. Nah, itu barter sigor tanpa mas kawin ya. Al-muhallil itu nikah penghalalan bagi orang yang sudah ditalak 3, yang sudah bain kubro. Talak 3 itu kan disebut talak kubro kan. Artinya tidak boleh kembali lagi sampai diselang oleh suami baru dan berhubungan badan lalu diceraikan oleh suami barunya, itu baru dia bisa kembali ke istri, mantan istrinya yang sudah talak 3. Kemudian nikah mut'ah yang ketiga yang diharamkan itu nikah dengan berjangka waktu, berakad berjangka waktu ya. Saya nikahi kamu seminggu misalkan, atau mari kita menikah seminggu, itu sama, itu namanya nikah mut'ah. Kecuali kalau nikah mut'ahnya itu tidak disebutkan di akad, itu tidak apa-apa, sah nikahnya, tetapi secara etika ya kurang baik lah. Masa menikah dalam hatinya sudah ada niat untuk bercerai. Tapi itu kadang jadi solusi. Seperti teman-teman kita yang kuliah di Eropa, di Amerika yang godaannya itu luar biasa. Itu para ulama di beberapa negara, contohnya di Arab Saudi, memfatwakan boleh namanya itu nikah biniyati tolak. Nikah dengan niat tolak. Nikah dengan niat cerai. Boleh, yang penting di akad tidak disebutkan. Gitu. Di akad sudah disebutkan. Tidak disebutkan. Kalau disebutkan jadi mut'ah. Gitu. Nikah berjangka waktu itu kalau disebutkan namanya mut'ah. Gitu. Kalau tidak disebutkan namanya nikah biniyati tolak. Jadi diniatkan dalam hati aja. Diniatkan dalam hati aja. Nah, yang kedua itu fatwa ulama kekinian, sebagian mereka mengatakan boleh. Karena itu mah tidak beda dengan nikah biasa. Hanya saja secara etika ya tidak bagus kok nikah dalam hatinya ada niat cerai gitu. Selama di akad tidak disebutkan niat tersebut, maka nikah itu sah dan dianggap seperti nikah biasa gitu. Ya. Perempuan yang nggak mau ditalak, Kan talak mah hak suami. Istri tidak bisa tidak bisa menolak, tidak bisa ngapa-ngapain kan. Tetapi kan ada hadis, sesungguhnya abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling Allah benci adalah bab tentang talak. Halal tapi dibenci Allah kalau tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab tertentu, tujuan pernikahan tidak tercapai, yang pertama, yang kedua tidak bisa menegakkan syariat Allah, yang ketiga ada kezaliman. Nah, itu suami istri bisa cerai baik dengan cara talak suami atau dengan cara
gugat cerai dari istri. Jadi niat itu niat dalam hati itu mungkin daripada apa tuh maksiat itu. Iya, pokoknya nikah dengan niat nanti mau diceraikan itu boleh, tapi tidak disebut di akad, gitu. Nampak mulai intens ini pertanyaannya ini. Gitu. Jangan ada intensi ini ya, gitu ya. Nah, pembedanya dengan kawin kontrak atau nikah mut'ah itu, kalau nikah mut'ah disebut di awal, gitu. Mari kita menikah 3 bulan misalkan. Mari kita menikah atau aku nikahi kamu 1 minggu misalkan, atau 3 jam misalkan. Nah itu mut'ah itu. Gitu. Kalau Kiai Guru Iskandar itu yang itu mut'ah karena semalam Kita kan tidak pernah lihat akadnya, jadi kita tidak tahu. Kecuali kalau ketika akad kita dengar, oh ini mah ini, oh ini mah. bukan beliau. Iya. Jangan-jangan memang niatnya itu tadi niat nikah biniyati tolak, itu pun tidak, itu sah nikahnya. Walaupun semalam. Yang penting tidak disebutkan di akad. Permasalahannya nanti jatuhnya etika saja, gitu. Al-mut'ah mah Harus tetap ada wali. oh tetap wali, kemudian mas kawin tetap ada. Walaupun mut'ah. Iya, walaupun mut'ah. Jadi pernikahannya pernikahan biasa, bukan berkontrak A dengan B tanpa mas kawin, tanpa akad, tanpa ijab kabul ya, tanpa wali, enggak. Nikah itu nikah biasa. Mut'ah itu seperti nikah biasa, hanya ditambah sigohnya. Sigoh niatnya itu ijabnya ditambah dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Ya? Si perempuannya tahu kan pihak yang berakad. Jadi pihak 1, pihak 2 berakad dengan kesadaran bahwa dua-duanya itu menikah berjangka waktu. Itu mut'ah namanya. Gitu. Kalau dua-duanya nikah seperti biasa tapi tidak disebutkan jangka waktu, walaupun di hati suami itu nanti akan dia cerai seminggu lagi, itu sah nikahnya. Karena apa? Karena apa yang di hatinya tidak terucap dalam akad. Nah itu yang kedua itu, Ya. yang sah itu. Itu sah yang kedua. Si perempuannya tahu nggak? Enggak. Oh iya. Si perempuan enggak tahu. Laki-laki aja itu. Makanya itu jatuhnya etika, gitu. Etika, jatuhnya etika. Kok bisa laki-laki menikahi seorang wanita, si wanita tidak tahu bahwa dia akan dicerai seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau selama kuliah misalkan 4 tahun di Amerika atau di Eropa. Dan itu menjadi solusi teman-teman anak-anak muda yang kuliah di Eropa, di Amerika, ketika minta fatwa kepada ulamanya, ada terobosan hukum seperti itu. Ulama mana tuh Tan? Bisa ya? Ulama mana tuh? Di Saudi. Saudi ya. Ya, di Saudi. Kalau mau di googling silakan. Ulama Indonesia kan? Kurang ramai lah, kurang ramai ngasih solusi. Dan itu solusi yang paling mungkin masuk akal sebenarnya. Jadi orang 4 tahun di Amerika kuliah atau ngambil S2, ngambil S3, sementara untuk menikah yang seperti pada lumrahnya juga sulit, godaan syahwat besar dan lain sebagainya, ya udah menikah, baik sesama warga negaranya atau sama negara lain, mereka menikah, tetapi di dalam hati si pengakadnya itu nanti akan saya ceraikan 4 tahun setelah. Kalau mereka bahagia dan cocok, diteruskan, lanjut. Kalau tidak cocok, dia ceraikan. Seperti nikah biasa, hanya saja dia salah secara etika. Kenapa? Karena dalam hatinya ada niat untuk mencerai dia setelah sekian tahun. Kalau definisi nikah kata Imam Syafi'i kan harus ada li ta'bid. Jadi akad ijab qabul secara abadi. Ya, niatnya itu secara abadi. Adapun di tengah jalan ada kasus kemudian bercerai itu lain masalah. Tapi niat awal ketika akadnya itu akan selamanya gitu. Itu dalam definisi pernikahan mazhab Syafi'i begitu. Jadi mazhab Syafi'i mah kalau kita nikah itu niatnya harus selamanya. Jadi kalau niatnya kayak tadi hanya sementara. Ya itu etika masalahnya. Jadi melanggar Melanggar etika. apa itu
melanggar pengertian nikah berdasarkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, pengertian nikah Imam Syafi'i. Si ulama Saudinya itu ada dalilnya nggak? Referensinya? Dalilnya karena secara zohir akadnya itu terpenuhi. Secara zohir akadnya terpenuhi. Yang 6 syarat tuh, 6 rukun. Mempelai wanita, mempelai laki-laki, ijab qabul, kemudian saksi, akad, wali terpenuhi. Mas kawin 6 ya, terpenuhi gitu. Hanya saja secara moral si orang ini, si laki-laki ini punya niat yang tanda petik ya, tidak seperti yang didefinisikan dalam nikah gitu, untuk selamanya. Jadi permasalahannya kalau sudah masalah niat di hati itu jatuhnya moral. Nggak ingkar itu, Enggak ingkar. Akad itu kan yang terucap dan yang diikrar. Akad itu kan ikrar. Ikrar. Sama dengan kita tidak bisa menghukumi orang yang bersyahadat lalu kita mengatakan oh mana syahadatnya bobodohan. Nggak bisa. Dulu ada kisahnya. Khalid itu mengeksekusi orang yang bersyahadat. Ya, kemudian dilaporkan ke Rasul. Perilaku panglima perang tetapi menyelisihi lah gitu. Dilaporkan ke Rasul. Sampai itu 2 kejadian tuh Usama dengan Khalid. Sampai Rasul marah. Apalah syakok ta'an sodri. Apakah kamu telah belah dadanya? Kamu buka dadanya, hatinya dibelah, lalu dilihat benar enggak syahadatnya? Kan enggak. Sampai Rasul mengatakan, "Inni bari'un min Khalid." Aku berlepas diri dari perilaku Khalid. Artinya, ijtihad Khalid di lapangan yang mengeksekusi orang yang syahadat karena asumsi dia orang ini syahadat pura-pura, itu Nabi berlepas diri. Saya tidak tanggung jawab dengan kelakuan Khalid. Itu bukan izin saya. Rasul disclaimer. Itu dosa dia. Kalau Allah maafkan, alhamdulillah. Kalau Allah perhitungkan, itu urusan dia dengan Tuhannya. Sama seperti itu. Kita kan nggak bisa juga membelah hati orang yang berakad itu. Apakah kamu akan menikahinya dalam sebulan? Kan nggak juga. Maka yang namanya sigoh, yang namanya ikrar, itu tolok ukurnya adalah yang terucap di akad. Zohir. Nahkum bizohir. Kita, kewajiban kita dan batasan kita adalah menghukum sesuatu dengan yang zohir. Wallahu yatawalla sarair. Tapi sarairnya, sarair itu sesuatu yang tersimpan di batinnya, natawalla Allah SWT. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan nikah mut'ah dan nikah biniyati talaq. Kalau siapa masih terus jalan Ya. nikah. Kalau mut'ah mah kawin kontrak. Siapa? Iya kawin kontrak. Ajaran mut'ahnya masih berjalan. Tetapi saya pernah ngobrol dengan mahasiswa yang kuliah di sana. Karena kita dulu satu tugas di BUH ya, Badan Urusan Haji di Mekah itu. Kita satu tugas itu cerita. Untuk zaman sekarang, konteks zaman sekarang, perilaku atau atau tradisi nikah mut'ah itu di sana hanya dilakukan oleh menengah ke bawah. Jadi orang-orang yang secara intelektual tidak ini, kemudian masyarakat di middle ya, ke low untuk ke bawah dan sebagainya. Kalau yang terhormat dan berpendidikannya sudah tidak. Gitu. Iya di tempat yang ajaran tersebut diakui. Itu jadi nikah syigor, nikah muhalil, nikah mut'ah, nikah muhrim, nikah ihram ya. Lalu nikah zina, nikah dari perzinahan. Itu 6 pernikahan yang diharamkan di dalam Islam. Syigor, muhalil, mut'ah, ihram, kemudian zani atau zina, ya, itu diharamkan di dalam Islam. Berikutnya adalah fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam fi man aslama ala aksar min arba'in niswatin aw ala ukhtain.
keputusan Rasulullah SAW terkait orang yang punya istri lebih dari 4. Ya, ada lagunya boro-boro bojo loro hiji geh teu kawaro. Nah, ini apa namanya? Dalam kitab At-Tirmidzi, hadis Tirmidzi ya. An Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Gailana aslama, seorang sahabat bernama Gailan aslama, masuk Islam, wa tahtahu asyru niswah, punya istri 10. Ada orang punya istri 10. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan kepada dia, bersabda, ikhtar minhunna arba'an. Pilih 4 saja, 6-nya kau ceraikan. Jadi umat Islam tidak boleh punya istri lebih dari 4. Hukumnya haram. Walaupun dengan akad yang benar, hukumnya haram. Jadi kalau ada pejabat yang punya 5, punya 6, wayahna sisakeun 4. Anu 2 nama kapadedikeun we. Tapi gitu. Diceraikan. Itu hadis Ibnu Majah, Tirmizi juga menguatkan itu. Wa aslama Fairuz ad-Dailami wa tahtahu ukhtani faqala Rasulullah. Yang kedua, kalau kita menikahi 2 kakak adik sekaligus, itu wajib diceraikan 1. Atau menikahi 2 bibi sekaligus, diceraikan salah satunya. Jadi dalam Islam itu kalau ada 2 wanita berkerabat dinikahi sekaligus, wajib diceraikan salah satunya. Illa maqad salaf, kecuali yang sudah terjadi di zaman dahulu, Allah maafkan. Tetapi sejak Islam syariatnya datang, diceraikan. Jadi yang anu ngaborong lancik jeung adina, wayahna pilih salah satu. Anu ngaborong 2 bibina, pilih salah satu. Atau ngaborong bibi jeung ponakanna, pilih salah satu. Ya anu indung jeung anak nata. Komo deui eta mah. Kalau kita menikahi seorang wanita janda, manjada wa janda ya. Itu ada itunya. Lalu dia punya anak perempuan, maka hukumnya kalau ibunya sudah disetubuhi, maka anak itu menjadi haram selama-lamanya. Walaupun si ibunya meninggal dunia atau cerai lagi dengan dia. Anaknya itu menjadi tahrimul abad, jadi haram selama-lamanya. Haram kalau ibunya sudah digauli. Tapi kalau ibunya belum digauli, lalu keburu meninggal dunia atau keburu cerai lagi, maka kita boleh menikahi anaknya. Setelah pisah dengan ibunya, anaknya dinikahi. Jadi anak tiri itu hukumnya bergantung kepada tadi jima antara bapaknya itu dengan ibunya, bapak tirinya dengan ibunya. Kalau ibunya sudah digauli, maka dia anak itu menjadi haram selama-lamanya. Tapi kalau ibunya belum digauli, maka anak itu setelah ibunya meninggal atau ibunya bercerai dengan dia, boleh dinikahi, boleh turun ke anaknya. Ya. Kalau menikahi 2 saudara, maksudnya seseorang menikahi wanita, lalu wanita itu meninggal atau bercerai, kemudian dia punya adik, boleh turun ranjang kalau itu mah. Turun ranjang mah boleh. Yang penting ranjangnya bukan ranjang ibu. Kalau ranjang ibu ke anaknya tadi tergantung syarat sudah disetubuhi atau belum. Kalau sudah maka menjadi haram selama-lamanya. Kalau belum menjadi dibolehkan setelah ibunya wafat atau menikah lagi. Nah, ini ada kejadian Fairuz ad-Dailami itu punya 2 istri dan bersaudara. Faqala Nabi SAW, ikhtar ayyatuhuma syi'ta. Pilih salah satu dari keduanya, mana yang kau paling sukai, paling kau cintai. Pisahkan satunya. Jadi itu berkenaan dengan orang yang punya lebih dari 2 nanti. Lalu ada yang berdalih, loh kok Nabi 11 istrinya? Nah ini, Nabi istrinya 11 itu mimbabil khususiyah. Apa khususiyah itu? Kekhususan yang tidak boleh diikuti. Jadi Nabi itu punya kekhususan yang tidak boleh dan haram bagi umatnya mengikutinya. Dan ini harus paham betul.
apa saja yang merupakan kekhususan Nabi SAW, khususiyatun Nabi SAW. Di antara khususiyahnya adalah boleh atau dibolehkan oleh Allah Ta'ala menikahi 11 istrinya. Tapi perlu dicatat bahwa Nabi SAW berpoligami dengan 11 itu setelah istri pertama beliau Khadijah meninggal dunia. Jadi selama 10 tahun beliau tidak kepikiran untuk poligami. 10 tahun. Setelah Khadijah wafat, kemudian baru beliau berpoligami dengan banyak istri. Sampai 11. Jadi itu mah jangan diikuti, itu kekhususan. Nikah politik. Nikah dakwah. Ya, siji bae iki wis cukup hiji bae. Kalau banyak istri jadi tambah banyak istri banyak masalah. Tapi itulah ibadahnya. Yang kemarin tuh ada diskusi itu di kampus itu. Sebenarnya nikah itu ibadah atau muamalah? Ibadah. Kalau ibadah, kalau dipamerkan jadi riya. Kalau nikah itu ibadah, maka jangan dipamerin. Kalau dipamerin jadi riya. Sumputkan we. Disumputkan. Jadi dengan disumputkan itu berarti dia telah menjaga kualitas ibadah gitu. Tapi kalau nikah itu lebih ke muamalah, berarti diumumkan itu adalah diketahui orang banyak itu adalah lebih bagus. Itu mendiskusi ya, nikah itu ibadah atau muamalah katanya. Kalau ibadah ya nggak usah di riah-riah juga tidak ini. Namanya juga ibadah kan gitu. Itu mah diskusi. Kemudian faslun fi ma hakamallahu subhanahu wa ta'ala bitahrimihi minan nisa wa ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang wanita-wanita yang haram dinikahi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sebut saja secara cepat. Harrama al-ummahat, ummahat, ibu-ibu. Maksudnya adalah ibu kandung dan ibu tiri. Jadi suami ayah itu berapapun jumlahnya, misalkan 4 atau 1, itu haram dinikahi oleh anaknya. Haram dinikahi oleh anaknya. Jadi ibu-ibu kita baik kandung atau tiri ya tidak boleh dinikahi. Wa harramal banat, anak-anak perempuan yang kedua. Jadi satu ibu atau ibu dan lebih gitu. Terus anak perempuan 1 atau lebih. Wal akhwat min kulli jihah, saudara perempuan dari berbagai arah, baik itu yang seayah atau itu yang seibu, maka saudara perempuan itu haram dinikahi. Misalkan bapak kita nikah dengan seorang wanita, wanita itu punya anak perempuan, maka kita tidak boleh menikahi anak-anak dari ibu tiri kita, gitu. Atau anak-anak tiri dari ayah kita. Jadi wal akhwat min kulli jihah, seluruh saudara perempuan baik yang seayah seibu kandung atau yang seayah saja atau seibu saja, maka itu haram dinikahi. Wal ammat wal khalat, bibi-bibi, kemudian uwa-uwa yang perempuan itu juga haram dinikahi. Wa banatul akhi, keponakan-keponakan dari berbagai jalur nggak boleh dinikahi. Wa banatul ukhti, dan anak-anak ponakan-ponakan saudari perempuan. Maksudnya anak-anak saudara perempuan kita itu ponakan berarti ya, itu haram dinikahi. Kemudian kelompok kedua itu haram yang nasab ya. Haram itu ada 3, haram nasab, haram susuan yang kedua. Jadi siapapun wanitanya yang pernah satu susuan dengan kita maka haram dinikahi. Itu ada kisahnya, ada kejadiannya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada seorang laki-laki bernama Uqbah menikah dengan seorang perempuan. Setelah resepsi pernikahan segala macam, ada seorang wanita datang ke pernikahan itu. Lalu dia membisiki si anak muda, Uqbah, ibu mau bilang sesuatu. Apa bu? Kamu itu sama istrimu itu dulu saya susui bareng. Dulu saya susui bareng. Karena di Arab kan ada tradisi menitipkan bayi ke jasa susuan kan, atas upah tertentu gitu. Itu lumrah di sana profesi itu.
Uqbah kaget, waduh gimana ini baru saya nikahi barusan. Belum juga malam pertama. Durung ono-onoan gitu. Belum malam pertama. Langsung Uqbah ini pergi ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Pernikahannya di Mekah, langsung menemui Rasulullah SAW, ngincin pakai kuda. Dan bertanya, ya Rasulullah, aku menikah dengan seorang wanita, di tengah pernikahan, resepsi, ada ibu-ibu ngasih tahu bahwasanya aku dengan istriku satu susuan dulu. Saudara sepersusuan. Kata Rasulullah SAW, wakon gila, gimana lagi? Sudah dikasih tahu, ceraikan. Akhirnya mereka bercerai. Belum malam pertama, udah resepsi bercerai. Kemudian setelah itu dikisahkan dalam riwayatnya, wanita itu menikah lebih dulu setelah perceraian itu. Jadi kalau di negara-negara Arab itu ada namanya formulir isian, judulnya itu syahadah bara'atu rado'ah, kurang lebih begitulah. Keterangan bebas susuan itu. Ada isbatnya itu, ada keterangannya. Kalau di kita karena tidak lumrah budaya nitip anak susuan itu, sehingga kurang populer. Tapi kalau di masyarakat mungkin 1-2 terjadi itu begitu, betul. Contoh gini, orang punya bayi, lalu dia mau pergi keluar kota, dititipin bayinya tuh ke tetangganya. Kemudian bayi itu menangis segala macam, tidak ada persediaan yang cukup susunya, disusukan oleh tetangganya, disusukan oleh temannya gitu. Nah, maka anak itu dengan anak temannya itu jadi saudara susuan. Dan saudara susuan itu batasannya adalah 3 kali sedotan. 3 kali sedotan. Apakah kalau perempuan itu sewaktu-waktu bisa keluar susunya? Kalau dia hanya punya bayi keluar, Mas. Ya, maksud saya kalau nggak punya bayi, Bisa jadi. kan? Bisa. Ada ya perempuan yang keluar susunya meskipun bukan masa persusuan. Kamu dibetot macam gitu. Kamu dibetot macam. Jadi itu namanya saudara sesusuan. Hadisnya yahrumu minar radha ma yahrum minan nasab. Keharaman saudara susuan sama dengan haramnya nasab. Jadi statusnya kuat, haramnya itu kuat gitu. Ini maka jangan macam-macam menitipkan anak kepada orang yang dia juga menyusui begitu, khawatir malah bersaudara jatuhnya kan begitu. Kalau dengan misal boleh? Nah, dengan sepupu boleh. Bahkan di Arab itu tradisi menikah dengan sepupu supaya menjaga nasab dekat gitu. Supaya nasabnya dekat, nikah dengan sepupu. Banyak orang yang menikahkan anaknya dengan sepupu. Cuma kalau lihat anjurannya cari yang jauh, Pak. Supaya istrinya udah meninggal gitu. Ya, Istrinya udah meninggal, masih hidup. istri Ya misalkan kita nikah dengan istri ini, istri punya saudara misan gitu maksudnya. Terus dia nikah sama kita, si istrinya saudara misannya itu kan? sepupu ini mah. Dia sepupu. Sepupu dengan sepupu. Sepupu dengan sepupu. Anak bibi, anak uwa. Karena saudara saya nikah sama anak bibi saya. Iya gitu. Yang haram itu ponakan. Ponakan mah haram. Karena masuk banatul ukhti, anak-anak perempuan dari adik atau kakak kita, itu kan ponakan contohnya kan. Nah, ponakan haram. Dan itu muhrim. Artinya ponakan itu boleh tinggal di bibinya atau di pamannya. Karena apa? Karena bibi itu kedudukannya seperti ibu. Al-khalatu bimanzilatil ummi. Bibi atau saudari ibu itu kedudukannya bimanzilatil
Seperti ibu kita. Bibi kita itu seperti ibu kita kedudukannya. Bibi. Ya, maka itu jatuhnya adalah keluarga. Artinya orang-orang yang wajib dijaga silaturahminya. Ya. Orang yang terikat dengan rahim ibu kita itu adalah orang-orang yang wajib dijaga silaturahminya. Dan haram hukumnya memutuskan silaturahmi. Dosa besar. Allah melaknat orang yang memutuskan silaturahim. Yang dimaksud silaturahim yang ada kaitan dengan rahim ibu itu. Silaturahim itu adalah tali Allah. Ar-Rahim silatullah. Man wasalahu wasaltuh wa man qata'ahu qata'tuh. Silaturahim, tali silaturahim, tali kekeluargaan yang dimaksud tadi paman bibi saudara itu tali Allah. Siapa yang memutuskannya aku putuskan. Siapa yang menjaganya aku jaga. Artinya apa? Orang yang menjaga silaturahim, maka tali Allah yang berupa rahmat, keberkahan, kemudian maghfirah, kemudahan hidup itu Allah akan sambungkan, Allah berikan. Sebaliknya, kalau tali itu diputus, maka Allah putus juga rahmatnya, maghfirahnya, kemudahannya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada orang yang bahagia atau tidak ada orang yang diberikan keluasan Allah, kemudahan dan kelapangan kalau itu orang memutuskan silaturahmi. Dan ada hadis yang mungkin kita baru dengar. Allah akan melimpahkan rizki dan kekayaan kepada orang-orang yang satu keluarga yang menjaga silaturahim meskipun mereka itu ahli dosa. Meskipun mereka ahli dosa, wa in fajaru itu fajir itu ahli dosa. Allah akan melimpahkan kekayaan kepada keluarga yang menjaga silaturahim meskipun mereka semuanya itu ahli dosa. Pendosa. Apa artinya? Artinya bahwa kedudukan silaturahim, kewajiban menjaganya itu sangatlah besar. Sampai dosa mereka pun oleh Allah tidak dipedulikan. Utama sekali dalam hal tadi kelimpahan rezeki dan kekayaan. Kelimpahan rezeki dan kekayaan. Wa in fajaru wa fasaku. Meskipun fajir, meskipun fasik, tapi mereka sesama keluarga itu terjaga silaturahminya, Allah limpahkan kekayaan dan rezeki. Saking tinggi dan beratnya silaturahim. Maka dalam hadis lain, silul arham, jaga silaturahim, maka kamu akan masuk surga dengan sentosa. Ini, cari bibi kita, cari paman kita, cari uak kita, silaturahim sana. Cari ponakan kita, minimal dengan baypon, bi damang, wa damang, minimal baypon. Afdolnya diziarahi, afdolnya dibantu kalau mereka tidak punya. Itu adalah rahim ibu kita, orang yang punya ikatan rahim dengan orang tua kita, itu namanya ahlur rahmi. Kalau silaturahim yang dimaknai oleh orang umum kebanyakan itu harusnya dipisah maknanya. Seperti misalkan silaturahim alumni SMP 2. Nah, itu silaturahim beda dengan silaturahim yang diwajibkan tadi. Kalau silaturahim alumni SMA 2 misalkan itu tidak wajib didatangi. Bukan rahim yang sesungguhnya gitu. Bukan maksud silaturahim yang disebutkan di Quran dan di hadis. Silaturahim umum saja itu mah. Silaturahmi. Itu mau ikatan umum gitu. Dalam arti kata tidak mendatanginya itu bukan sebuah dosa. Tidak menjaganya bukan sebuah pelanggaran. Bahkan kita harus menjaga diri jangan sampai ada madarat ketika pertemuan besar itu. Gitu. Jadi harus bisa membedakan mana silaturahim yang dimaksud oleh Allah sebagai kewajiban, mana silaturahim yang itu adalah sebenarnya maknanya itu persahabatan, bukan silaturahim. Tapi karena di kita latah menyebut silaturahim, akhirnya silaturahim angkatan 82. Kepen pendak sareng mantana, bahaya. Dua-duanya terus mawa itek, tapi masih kamu yang dulu beliin aku cilok ya, gitu. Jadi itu ya, iya. Silaturahim itu seperti itu antar keluarga. Ar-rahmu silatullah. Saya ulangi, saya tegaskan. Yang namanya silaturahim itu adalah tali Allah.
Man wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tuhu. Itu. Berarti silaturahim beda ya? Beda. Bahkan dalam hadis lain orang yang menjaga silaturahim rezekinya akan diperluas, usianya akan dipanjangkan dan juga diberkahi usianya. Itu ada seorang ulama, Syekh ya, Syekh Syuwair, Profesor Dr. Syuwair dari Arab Saudi. Beliau mengatakan itu hadis dimaknai secara hakiki. Artinya apa? Artinya begini. Bisa jadi seseorang itu sudah ditakdirkan wafatnya hari Senin misalkan. Kemudian dia mengamalkan suatu amalan yang kata Rasul memanjangkan umur. Maka hari Senin ketika dia silaturahim, Allah bisa merubah takdirnya menjadi meninggalnya di waktu lain. Hari Senin dia tidak punya jatah rizki yang tambahan misalkan, bukan rizki yang maksum kemarin, tapi rizki yang lain, yang muktasab. Hari Senin dia tidak punya jatah rizki misalkan. Kemudian dia melakukan ibadah yang disebutkan oleh Quran dan hadis dapat melimpahkan rizki. Maka bisa jadi hari itu yang sebenarnya dia tidak punya jatah rizki, Allah limpahkan rizki hari itu. Jadi dampak dari hadis tadi bahwa silaturahim memanjangkan usia dan juga melimpahkan rizki itu dimaknai hakikat. Jadi rizki yang tertahan hari Senin kalau kita silaturahim bisa jadi ngagejret eta hari Senin. Ajal yang sudah ditentukan hari Senin bisa Allah undur dengan kita silaturahim. Apa dalilnya? Yamhullahu ma yasha wa indahu ummul kitab. Allah itu punya dua takdir. Takdir yang induk itu di Lauhil Mahfuz, takdir yang turunan itu di langit dunia. Ya, yang langit dunia ini Allah berkehendak bisa merubahnya, bisa menghapusnya. Yamhullahu ma yasha wa yaqdir. Allah berkenan, yamhu menghapus, ma yasha wa yakhtar atau diteruskan takdirnya. Jadi yang tertulis di Lauhil Mahfuz turun ke dunia, Allah punya kehendak, bisa diteruskan ketentuan itu, bisa dihapus atau dirubah. Wa indahu ummul kitab. Di Lauhil Mahfuznya tetap, tapi eksekusinya bisa Allah ganti, bisa Allah hapus, bisa Allah pilih yang lain. Bisa diteruskan. Nah, gitu. Jadi silaturahim sangat besar sekali dan luar biasa faedahnya. Ya. Yang kaitan dengan pembahasan kita itu silaturahim. Ya. Kalau doa, memang ada doa itu keterangan bahwa tidak ada yang dapat merubah takdir kita kecuali doa. Artinya doa itu punya efek yang sangat besar. Tetapi doa yang dibarengi dengan usaha. Doa yang dibarengi dengan usaha. Karena usaha itu bagian dari kehendak Allah, kewajiban kita diperintah untuk berusaha. Selain perintah juga adalah ibadah. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Cukup demikian, kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Masih bab pernikahan, ada beberapa halaman lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.